Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang era komunikasi interaktif. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Dewi Aprilia, dan rekan saya Tiara Desulfanita serta Ilham Cahyadi. Langsung saja kita mulai era komunikasi interaktif. Pada zaman teknologi informasi yang semakin canggih seperti sekarang ini, sebagian besar orang saling berkomunikasi melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan beragam sosial media yang lainnya. Itu semua termasuk penerapan komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif sering disebut juga dengan komunikasi yang memiliki umpan balik atau feedback. Komunikasi interaktif dalam dunia maya dapat dilakukan dengan cara berinteraksi via chat atau saling mengomentari dalam postingan. Berbagai platform yang sudah disebutkan di atas selain sebagai media hiburan, bisa juga sebagai media pembelajaran ataupun berdagang. Lalu, rumusan masalah yang kita bahas dalam materi yaitu apa yang dimaksudkan dengan komunikasi interaktif, bagaimana karakteristik komunikasi interaktif, apa saja kekurangan dan kelebihan dari komunikasi interaktif, dan aplikasi komunikasi interaktif. Yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi komunikasi interaktif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan interaktif adalah komunikasi yang berjalan dua arah. Komunikasi interaktif adalah bentuk komunikasi melalui media massa yang memiliki arus informasi bersifat dua arah dan segmentasi halayaknya bersifat demasifikasi atau tinggi. Ciri-ciri dari komunikasi interaktif yaitu orang yang terlibat bisa berinteraksi dengan leluasa, memiliki umpan balik yang bersifat positif maupun negatif. Penyampaian pesan dilakukan secara verbal maupun gambar dan menggunakan media interaktif. Komunikasi interaktif dalam dunia maya dapat terjadi ketika ada pesan yang disampaikan komunikator yang divisualkan secara verbal maupun non-verbal dan mendapat umpan balik baik berupa pesan obrolan maupun komentar secara langsung dalam sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Karakteristik komunikasi interaktif. Karakteristiknya sebagai berikut, yaitu pertama, arus informasi atau many to many. Yang kedua, sumber halayak atau peserta komunikasi yang interaktif. Ketiga, segmentasinya tinggi atau demasifikasi. Yang keempat, target interaktif atau tinggi. Yang kelima, asynchronicity, tinggi media baru. Diartikan sebagai proses komunikasi terus berlangsung, meskipun pihak penerima tidak berada di tempat seperti pengirim email, SMS, atau pada pesawat telepon. Yang keenam, emosi sosial versus task-related content yang rendah. Yang ketujuh, non-verbal atau bisa untuk media baru. Yang kedelapan, kontrol arus informasi yaitu atau peserta komunikasi. Yang kesembilan, kebebasan pribadi atau biasanya rendah. Kelebihan dan kekurangan dari komunikasi interaktif. Kelebihannya yaitu informasi yang diterima lebih jelas dan akurat karena disampaikan langsung oleh sumber pesan yang juga dapat diberikan respon atau feedback oleh penerima pesan. Dengan begitu, komunikasi ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman karena penerima pesan bisa bertanya dan mengkonfirmasi langsung pesan yang didapatnya. Kelebihan yang kedua, terjadi perbincangan, bahkan bisa mengarah pada dialog antara kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dengan adanya perbincangan tersebut, masing-masing pihak akan merasa lebih luas dengan komunikasi yang mereka lakukan. Kelebihan yang ketiga, komunikasi dua arah dapat memunculkan rasa keakraban dan kekeluargaan serta membangun iklim demokratis karena memungkinkan masing-masing pihak menyampaikan respon dan pendapatnya. Kekurangannya yaitu informasi sampai dengan cenderung lebih lambat karena adanya proses pemberian respon atau timbal balik dan feedback baik dari penerima pesan maupun respon balasan dari pemberi pesan. Yang kedua kekurangannya yaitu karena informasi yang disampaikan dengan lebih lambat, keputusan yang harus diambil pun tidak bisa ditentukan dengan cepat. Kekurangan yang ketiga,
memberikan kesempatan bagi penerima pesan untuk bersikap menyerang opini dan pemberi pesan dan memungkinkan terjadi konflik dalam proses komunikasi tersebut. Aplikasi komunikasi interaktif. Aplikasi teknologi komunikasi interaktif adalah penggunaan atau penerapan metode teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai pemberi informasi dan gagasan, bersifat saling mempengaruhi manusia yang satu dengan yang lain. Berikut aplikasi teknologi komunikasi interaktif sebagai penunjang. Pertama, entrepreneurship. Adanya kegiatan ekonomi di dunia internet yang melibatkan produksi, distribusi, konsumsi. Kekuatan teknologi dalam penunjang kegiatan usaha di internet teknologi sangat membantu dalam kegiatan ekonomi. Di antaranya, teknologi komunikasi interaktif yang ada di internet seperti sosial media dapat mempertemukan produsen dan konsumen dengan lebih stabil. Teknologi komunikasi interaktif membantu produsen dalam hal biaya produksi menjadi lebih ringan. Sedangkan untuk konsumen membuat harga produk lebih murah dikarenakan produk tersebut tidak terkena pajak seperti produk yang dijual di toko atau mal-mal. Kedua, jurnalistik. Awalnya hanya surat kabar cetak, surat kabar online, dari berita di televisi hingga live streaming via online. Ada beberapa kategori dari jurnalistik, yaitu news dan reporting. Pertama, hard news meliputi berita-berita yang sedang hangat dibicarakan, biasanya meliputi pemerintahan, sosial, ekonomi, politik, kejahatan, dan sebagainya. Print media, media cetak yang memberitakan kembali suatu topik media. Ketiga, broadcast media, tayangan atau siaran berita di televisi. Keempat, soft news, misalnya berisi tentang hiburan. Kelima, investigasi report, yaitu berita yang berusaha menghadirkan tayangan investigasi atau penelusuran terhadap suatu hal yang menyimpang dengan fakta yang akan dihadirkan di dalamnya. Ketiga, ada public relation. Tujuan dari PR adalah untuk membantu memperkenalkan serta membuat pencitraan apapun itu kepada khalayak. Kekuatan teknologi sebagai penunjang kegiatan PR yaitu teknologi mampu menjadi medium antara PR dan khalayak dalam proses di dalamnya. PR tersebut sudah terinstitusionalkan oleh industri atau lembaga tertentu dengan memakai jasa PR sehingga apa yang diharapkan oleh industri tersebut dapat disampaikan oleh PR kepada khalayak. Keempat, marketing. Teknologi komunikasi interaktif penunjang marketing digunakan agar dalam kegiatan perekonomian yaitu pendistribusian produk lebih mudah mengenai target sasaran. Teknologi sangat membantu dalam kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan hampir sama dengan peran teknologi komunikasi interaktif menunjang entrepreneur. Kelima, iklan atau advertising. Dengan adanya teknologi yang semakin maju saat ini, agensi iklan melihat kesempatan untuk memasarkan produk melalui internet yang berkonsep media baru atau mass media, seperti melalui sosial media yaitu blog, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Komponennya dalam industri periklanan yaitu advertiser, yaitu orang yang ingin membuat iklan. Advertising agency, yaitu wadah untuk membuat iklan. The media, yaitu melalui apa iklan tersebut ditayangkan seperti lewat surat kabar, outdoor, internet, TV, dan lain-lain. Berikut beberapa fenomena di Indonesia. Pertama, kegiatan entrepreneurship, jurnalistik, marketing, advertising, dan PR sudah banyak yang bermediakan internet. Untuk bidang entrepreneurship, usaha bisnis yang berbasis internet misalnya terhadap para forum jual beli Kaskus atau Tokopedia. Dalam bidang jurnalistik, kantor redaksi sudah menyediakan layanan berita online seperti surat kabar online dan live streaming dari acara berita di TV seperti BBC, Tempo, Kompas.
dalam bidang PR, organisasi formal maupun informal, serta perusahaan kini di dalam websitenya mencantumkan kolom PR atau humas bila mana ada orang yang ingin mengetahui perusahaan atau organisasi tersebut. Misal website BKN sudah mencantumkan kolom humas pada websitenya. Kelima, dalam bidang advertising dan marketing, para pengusaha juga menggunakan sosial media sebagai saran kegiatan perekonomian. Dari apa yang sudah kami paparkan, kami menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan aktivitas manusia sehari-hari, karena dengan berkomunikasi, manusia bisa saling berhubungan antara satu sama lain. Komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik di dalam rumah, lingkungan sekitar, tempat kerja, dan tempat lainnya. Salah satunya, komunikasi interaktif, yaitu komunikasi yang berjalan dua arah. Komunikasi interaktif adalah bentuk komunikasi melalui media massa yang memiliki arus informasi bersifat dua arah dan segmentasi halayaknya bersifat demasifikasi yang tinggi. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.